Selamat malam semuanya. Kita telat 8 menit ya, karena masih nunggu Dokter Ferdi. So, selamat datang di Dikdom Diskusi Karena Dokter. Hari ini episode sudah 86. Yeay. Gak kerasa bentar lagi tuh kita almost 50, hampir 50 live marathon. Jadi kalau udah 50 kayak agak lega gitu loh, kayak oh sebentar lagi berarti bisa nih 100 maraton nih. Makin optimis nih aku nih. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Ferdi, spesialis neurologi atau spesialis saraf kalau teman-teman tahu. Kita akan bahas topik yang juga memang banyak diperdebatkan. Kayak apa sih bedanya pikun dan demensia? Terus kalau pikun itu sebenarnya gimana? Terus kok sekarang itu kita masih muda kayak suka lupa, itu udah termasuk demensia gejalanya atau pikun, apa pikun dini gitu. Kita akan bedah semuanya nanti sama Dokter Ferdi. Oke, ini dokternya udah ada. Hai dok. By the way, sambil nunggu Dokter Ferdi atau nunggu teman-teman yang lain, aku akan tulis dulu judul kita hari ini apa ya. Ya, oke nih. Jadi judulnya adalah waspada gejala demensia. Nah, teman-teman, bagi kamu yang udah mulai suka lupa, suka tiba-tiba buka kulkas tapi bingung ini tadi ngapain ya ke kulkas ya, atau udah nyampe di mana, terus aku ngapain di sini ya? Banyak ya terjadi kayak gitu. Kita akan langsung nanti tanyain ke Dokter Ferdi. Oke, dia aku langsung sambungin ke Dokter Ferdi kalau gitu. Oke, sudah disambungkan ke Dokter Ferdi. Hai Kak Rani, selamat malam. Oke, malam Dokter Ferdi. Duh, Malam. Oh, sorry, kamera kerotet. nggak apa-apa Ya, dong. Oke, malam dokter. Nah ini teman-teman Dokter Ferdinya udah ada nih. Kita sambut. Selamat hari Minggu ya dok. Happy Sunday ya, teman-teman juga. malam juga Ivo dan teman-teman semua. Apa kabar nih? Baik, nih Dokter Ferdi, sebenarnya kita harusnya bulan minggu lalu ya kok bulan lalu. Cuman kita masih reschedule jadwal, so saya happy banget akhirnya kita bisa ngobrolin topik ini dok malam hari ini. Kita mau kenalan dulu nih sama Dokter Ferdi. Dokter Ferdi ini apa sih kegiatannya dok? Di mana ini domisilinya sekarang? Silahkan dok. Ya, perkenalkan semua, nama saya Dr. Ferdi Pratama Wijaya, bisa dipanggil Ferdi ya. Saya di Jakarta Barat, domisilinya, praktek juga di Jakarta Barat dan di Tangerang. Oke, masih Ya, satu kebangsaan, satu wilayah lah ya kita ya dok ya Jakarta gitu ya. Jadi ya, oke, ini Dokter Ferdi adalah spesialis neurologi ya dok ya, atau kita ya, biasa kenal spesialis saraf. Iya, ya, oke. betul. Nah, Dokter Ferdi, thank you banget Dokter Ferdi mau menyempatkan waktunya. Saya yakin hari Minggu harusnya waktu istirahat ya dok ya, untuk para dokter ini karena udah sibuk biasanya full. Belum lagi kalau emang ada praktek hari Minggu. Jadi semoga sharing kita malam hari ini banyak-banyak membantu teman-teman yang nonton. Jadi teman-teman, apapun keluhan kalian, silahkan nih mumpung ada Dokter Ferdi spesialis saraf hari ini akan dibahas. Nah, dokter kita mau ngobrolin karena ini lagi ada program Instagram Live Marathon. Hari ini topiknya yaitu waspada gejala demensia, dokter. Dokter juga sebagai dokter spesialis saraf pasti kita percaya apa yang dokter bilang gitu. Berarti kalau kita mau bahas dulu dok, demensia itu secara kedokteran atau di kedokteran itu apa dok definisinya? Apa sih yang terjadi di kepala kita itu? Ya, jadi demensia, sorry sebentar, ini agak kurang stabil. Ya, oke. Jadi demensia sendiri itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang dimana terjadi penurunan fungsi kognitif dari otak Hmm, kita, yang dimana itu sudah mengganggu fungsi sosial kita juga ya. Jadi itu beberapa gejala, kumpulan gejala yang dimana terjadi penurunan termasuk fungsi memori yang biasanya awal-awal terkena, sehingga gangguan sosial kita juga terganggu begitu. oke, berarti berkurangnya dok atau menurunnya sama ya dok ya Ya, fungsi kognitif tadi. berkurang dan menurun. Iya, betul. Oke. Nah, orang kan penasaran dok. Kalau zaman zaman dulu kan orang awam itu kan taunya pikun ya dok ya. Pikun itu pun biasanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Itu pun faktor ada banyak faktornya kan dok. Penyebabnya memang karena usia, sudah penurunan fungsi kerja tubuh gitu. Nah, apakah demensia ini sama
sama dengan pikun. Kita mau samain itu dulu dok. Itu sama nggak atau beda? Jadi kalau pikun itu hanya salah satu gejala demensia. Jadi demensia itu bukan hanya pikun ya. Jadi kalau pikun aja tanpa adanya misalkan gangguan-gangguan lain seperti gangguan fungsi bahasa, gangguan perilaku, itu kalau pikun itu masih manusiawi, tapi jangan maklum juga ya dengan pikun ya. Artinya gejala-gejala lain kita harus sadari juga begitu. Jadi demensia itu salah satunya adalah pikun. Tapi pikun belum berarti demensia. Oke, teman-teman berarti jadi paham ya malam hari ini. Jadi si pikun ini adalah salah satu bagian gejala dari si demensia itu udah pasti ya dok ya. Ya, Cuman betul. orang yang demensia, orang yang pikun belum tentu demensia gitu, Ya, terpisah gitu betul. ya. Ya, Oke, berarti demensia ini kompleks dong dok. Maksudnya banyak dong gejalanya. Apa aja itu dok gejalanya kalau kita boleh tahu? ya, betul. Jadi demensia itu salah satu gejala paling seringnya yang awal-awal terkena itu adalah gangguan fungsi memori ya. Biasanya short term memory atau memori jangka pendek. Nah, itu biasanya kita sering nggak merasa dari diri kita sendiri. Yang notice itu yang sadar justru orang lain. Misalkan anggota keluarga kita, atau misalkan orang yang sehari-hari dengan kita, itu yang sadar. Biasanya kita ada perubahan baik dari fungsi memori ataupun fungsi perilaku kita. Gaya berbahasa kita jadi berbeda, atau misalkan kita tadinya uh, sehari-hari melakukan pekerjaan yang rutin, tapi jadi sering lupa. Lalu biasanya ada gangguan-gangguan fungsi kognitif lainnya atau fungsi luhur lainnya seperti berpakaian atau yang basic-basic ya makan gitu jadi lupa. Dan juga ada Hmm, gangguan perilaku lainnya, perilakunya jadi misalkan jadi cepat marah atau misalkan perilaku yang tadinya nggak ada nggak ada masalah, nggak ada apa, dia bisa jadi tiba-tiba marah sendiri. Nah, itu harus kita waspadai, itu apakah itu suatu gejala demensia atau tidak. Jadi banyak gejala-gejalanya, nggak cuma pikun saja yang seperti tadi saya sebutkan ya. oke, oke. Oh iya. Em, Berarti kata kuncinya yaitu berarti sebagian besar itu terjadi orangnya tidak menyadari ya dok ya. Yang menyadari itu biasanya orang di sekitarnya bukan dirinya. Iya, biasanya diri sendiri itu nggak sadar. Yang Oh, notice itu justru orang yang sering dengan kita, baik itu keluarga ataupun teman yang biasa nongkrong sehari-hari. Nah, itu mulai merasa, loh kok ada beda nih. Orangnya tadinya rajin, tadinya eh, orangnya detail, sekarang kok jadi betul. cepat-cepat lupa, jadi susah berhitung atau menghafal, begitu. Mempelajari hal baru juga dia jadi susah. Jadi memang ada perubahan perilaku juga selain dari perubahan daya ingat. Oke, oke dokter, saya ingat banget nih dok. Dulu tuh kayaknya ada film Korea yang terkenal banget. Dia kayaknya tentang demensia juga. Jadi si ceweknya tiba-tiba mengalami demensia. Bener sih gejala kayak kata dokter tadi. Nggak cuma lupa, tapi dia juga nggak menyadari kalau dia tuh lupa gitu. Bahkan gaya ngomongnya beda. Sampai dia nggak tahu gimana caranya misalnya buang air kecil gitu. Sampai udah di tahap itu dok. Nah, saya penasaran dok. Itu kan film tahun zaman kapan gitu. Untuk zaman sekarang dok, ada nggak sih dok data atau misalnya dokter setahu dokter itu biasanya sekarang sudah dialami oleh umur berapa sampai umur berapa dok demensia ini? Ya, jadi demensia itu biasanya memang menyerang yang sudah lanjut usia ya, seiring dengan menurunnya volume otak kita dan juga fungsi dari otak kita sendiri. Tapi demensia early onset juga ada, dan demensia itu biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit lain, seperti penyakit-penyakit vaskular di otak, contohnya stroke, ya. Ya, Lalu ya. penyakit-penyakit seperti Parkinson, yang juga di mana pada pasien-pasien Parkinson itu sering terjadi demensia Lewy body atau misal demensia Parkinson, dan pasien-pasien Parkinson juga usianya juga ada yang usia muda, usia 30, 40 juga ada begitu. Jadi untuk early onset ada tapi jarang, dan juga demensia ada yang berhubungan dengan faktor genetik. Oke, oke. Sepertinya ada telepon masuk ya dok. Sudah. Oke, oke, nggak apa-apa. Ah, oke, menarik nih. Berarti juga si demensia ini bisa juga penyebabnya salah satunya oleh sakit lainnya kayak tadi kata dokter stroke gitu ya. Itu salah satu yang juga bisa menyebabkan. Nah,
Uh, Penyebabnya dok, kan kita tuh emang mau waspada gejala demensia. Kenapa harus waspada? Memang apa sih dampaknya ke kita gitu? Kenapa harus diwaspadain? Jadi demensia itu dampaknya banyak banget ya, baik dari diri kita sendiri maupun lingkungan, Hmm. lingkungan sekitar kita. Contohnya kalau sudah berat, itu biasanya hidup kita bergantung dengan orang lain. Itu yang membuat aktivitas kita sehari-hari jadi susah dan bergantung pada orang lain. Karena kan yang tadinya dia bisa mandiri, tapi setelah dia demensia, tadi yang Ivo jelaskan itu juga ada kasus di mana dia buang air kecil aja bisa Iya sembarangan tahu. atau ngompol, Iya. buang air besar juga seperti itu gejalanya. Lalu yang tadinya dia makan, dia bisa lupa makan. Lalu apa misalkan dia lagi masak, dia bisa tinggalin itu Nah, pekerjaannya, iya, masaknya iya atau yang lain-lain itu benar-benar. jadi sangat mengganggu sekali baik kegiatan sehari-hari, aktivitas sosial dan juga dari pasiennya sendiri gitu. Jadi itu sangat Hmm, berperan penting juga ya, maksudnya secara psikososialnya. iya, oke. Iya, membahayakan juga ya teman-teman, ternyata betul-betul yang kayak kata dokter, bisa lupa matiin listrik, bisa lupa matiin kompor. Ya ini Iya, berbahaya sih. yang bahayanya juga misalkan lagi pergi nih, dia juga bisa lupa tuh jalan Sama pulang. siapa? Iya, pergi sama Oh, siapa, misalkan dia pergi sendiri, dia bisa hilang. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat tuh orang hilang atau apa usia-usia lanjut, itu juga ya belum tentu sih, tapi ada kemungkinan itu eh, menderita demensia juga. Jadi harus hmm, hati-hati ya kalau memang sudah terdiagnosis demensia, ya kalau bisa jangan tinggal sendiri, jangan pergi sendiri gitu. Jadi memang harus dalam pengawasan dari keluarga atau oke. caregiver ya. Mau tidak mau memang bergantung ya dok ya, harus ada orang yang menemani caregiver kayak tadi kata dokter. Nah dok, penyebabnya dok, kalau balik lagi ya, orang awam itu kan kalau soal tentang otak gitu ya, karena kebanyakan dicekokin sinetron gitu ya dok, kayak kecelakaan dikit lupa ingatan, demensia, apakah itu juga kayak sama dengan kayak lupa ingatan? Terus penyebabnya apa, bisa dari kecelakaan atau pengaruh usia atau apa aja dok? Ya, jadi faktor-faktor resiko ya kita bicara ya. Hmm. Faktor-faktor resiko itu ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi contohnya adalah usia, jenis kelamin, ras, genetik ya. Untuk yang dapat dimodifikasi sendiri itu ya seperti penyakit-penyakit vaskular, stroke, lalu ada hipertensi, penyakit-penyakit metabolik lainnya, apakah ada gangguan fungsi ginjal, fungsi liver, Hmm. kekurangan vitamin, defisiensi, lalu apakah dia merokok, itu juga banyak perannya, lalu diet, itu juga mempengaruhi ya. Dan baru-baru ini juga ada juga yang menghubungkan dengan penggunaan obat-obat laksatif atau obat-obat pencahar. Nah, itu Oh. baru-baru ini ada di Inggris. Itu Hmm. ada dari database dikaitkan antara penggunaan laksatif pada orang usia lanjut dengan resiko terkena demensia, di mana orang yang lansia yang menggunakan obat-obat pencahar itu lebih tinggi resiko terkena demensia dibandingkan yang tidak memakai pencahar. Hmm. Lalu ada juga yang menghubungkan dengan anak kecil, di mana anak kecil yang pada waktu kecilnya sering mengalami mimpi buruk, itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit Parkinson. Yang kita tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa penyakit Parkinson sendiri itu juga beresiko Hmm. terkena demensia, demensia Parkinson atau demensia Lewy body begitu. Iya iya. Oke, jadi ada dua ya, memang ada yang tidak bisa kita ubah dan ada yang memang bisa kita cegah lah, bahasanya gitu lah ya dok ya. Ya, betul. Oke, oke dok, sebelum kita mau lanjut ke terapinya gitu ya, coba kita udah mulai banyak nih karena waktu kita cuma sedikit, wah rame ini kayaknya banyak yang mengeluhkan soal demensia sih memang dok. Anak muda sekarang tuh banyak yang lupa-lupa tau dok, termasuk saya sih belum ya, saya masih ingat kok jalan pulang. Kita masuk ke Q&A dulu dokter. Ini ada pertanyaan dari HMTCA underscore ZA. Tanya dok, oh ini banyak dokter diborong. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi dini demensia? Kedua, organ otak seperti apa kondisinya mungkin ya? Tiga, dok jika ada pengecilan otak, apakah mungkin
bisa menjadi demensia. Yang keempat, bagaimana membedakan demensia dengan Parkinson. Banyak ya, diborong dok. Terserah dokter mau jawab yang mana. Oke, bentar ya, saya sambil baca juga. Ini deteksi dini Satu dulu. demensia, ya kita Mhm. tetap kriteria demensia itu dari DSM-4 ya. Jadi Satu dari dok. gejala-gejalanya, ya seperti gejala-gejala yang tadi, apakah dia mulai sering-sering lupa, lupanya itu bagaimana, Hmm. mendadak ataukah berangsur-angsur makin lama makin berat, lalu progresivitasnya bagaimana, lalu bagaimana caranya dia eh, activity daily living-nya ya, Iya, iya. maksudnya Ada gak pekerjaan-pekerjaan ada simpel, ya gangguan kehidupan sehari-harinya, pakai perbedaan. baju sendiri, mandi dan lain-lainnya, itu apakah ada gangguan. Lalu kalau misalkan sudah ada, kita bisa screening. Nah, screening ini biasanya kita pakai kuesioner. Kuesioner itu namanya Mini Mental State Examination atau MMSE, salah satunya yang paling sering digunakan. Lalu ada kuesioner-kuesioner lainnya juga yang biasanya dilakukan, mungkin di puskesmas sekarang udah bisa ya, tapi sebagian besar sih dokter saraf yang melakukan di rujukan rumah sakit ya. Jadi dari puskesmas itu mungkin screening dulu, kalau udah ada gejala-gejala itu Baru baru di dirujuk. refer ke rumah sakit ke dokter spesialis saraf untuk screening demensianya. Ya. Nah, tapi setidaknya dari puskesmas itu bisa screening faktor risiko yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu. Itu cara mendeteksi dini. Dari yang pasti dari gejala dulu ya. Dari gejala baru kita lanjut ke pemeriksaan lainnya begitu. Oke. Lalu Kedua organ otak pengecekan, seperti apa itu? jadi pengecilan otak atau yang kita sebut brain atrophy itu sangat berpengaruh ya. Yang dimana kita tahu brain atrophy itu kan fungsi otak, berarti selain dari volumenya atau uh, apa besarnya otak itu juga mengerut ya, mengecil. Brain atrophy itu sel-selnya juga banyak yang berkurang, dan sel-sel saraf itu ketika sudah berkurang fungsinya juga akan berkurang. Jadi bukan hanya pikun aja, tapi fungsi-fungsi lainnya juga berkurang. Jadi itu Pengajian. sangat berkaitan dengan demensia. Tapi Ya, bukan ya, ya. berarti orang yang brain atrophy pasti demensia. Ya, kalau lupa-lupa dikit wajar. Tapi kalau misalkan dia berat seperti demensia Alzheimer, itu di mana progresivitasnya cepat, otaknya juga mengecil ya, mengecil secara Hmm. cepat, itu berhubungan sekali dengan demensia. Itu untuk kasus Alzheimer ya. Demensia lain ya belum tentu juga. Ada juga yang udah usia lanjut, dia Ya, ya. tidak ada sakit apa-apa, brain atrophy itu pasti terjadi. Intinya seperti itu tuh proses penuaan degeneratif. Tapi belum tentu dia menderita demensia. Kalau ditanya berhubungan, ya pada kasus tertentu begitu. Oke, yang keempat dok. Lalu Bagaimana membedakan demensia dengan Parkinson? ya jadi Parkinson itu penyakit degeneratif juga ya. Dan salah satu gejalanya adalah demensia. Jadi pasien-pasien Parkinson itu beresiko terkena demensia Parkinson atau Lewy body. Ya, pasien Parkinson itu gejala-gejalanya bukan hanya memori, tapi bisa ada juga tremor, ya tremor, resting tremor yang dimana saat dia istirahat dia ada tremor. Lalu juga ada rigiditas, jalannya juga menjadi pendek, ada agak pendek-pendek dan bongkok. Lalu juga biasanya nggak stabil gitu. Pada saat berubah posisi dia tidak stabil. Jadi ya itu gejala-gejala Parkinson. Jadi pasien Parkinson eh, itu gejalanya salah satunya adalah demensia, tapi ada gejala-gejala lainnya selain dari demensia. Oke. Wah, ini menarik tadi yang dokter bilang, oh berarti salah satu gejala yang terkena Parkinson itu adalah demensia ya dok ya? Oh, saya baru Ya, tahu. Dan ternyata ini mungkin teman-teman tuh kadang takut gini loh dok, kalau apapun yang berhubungan sama otak itu di bayangan teman-teman mungkin akan langsung ke pemeriksaan mungkin MRI atau pemeriksaan gimana. Ternyata harus pakai kuesioner dulu bahkan ya dok, dan itu sekarang udah tersedia di puskesmas harusnya untuk screening awalnya. ya mungkin nggak semua ya, tapi nggak semua puskesmas. Saya harus disclaimer dulu. Iya, iya. Nggak Jadi semua ya teman-teman.
Jadi screening awalnya ya pasti itu ya dari faktor-faktor resiko. Lalu nanti baru kalau misalkan mengarah ke suatu demensia baru dirujuk untuk screening lanjutan di rumah sakit oleh Hmm. dokter spesialis saraf. Ya kalau nggak ada, misalkan dokter spesialis saraf yang nggak ada ya mau nggak mau di screening oleh dokter umum karena kan nggak semua dokter spesialis saraf ada di setiap kota di Indonesia begitu. Iya, iya, benar-benar. Waduh, ada kendala juga kita di situ. Ya, Oke lah, semoga menjawab ya, Kak. Ini namanya susah banget itu ya, Kak Ja gitu. Lanjut, dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Rohani. Pertanyaannya adalah, dia menceritakan nih, pernah suatu saat gitu dalam ruangan, terus keluar, dok. Tiba-tiba ditanya ada siapa aja di dalam ruangan, tiba-tiba dia ngeblank, nggak ingat ada siapa aja. Itu apakah termasuk salah satu gejala pikun, atau bisa gimana nih? Masih muda ya loh ini, jadi dok. ah, ah, ya kan belum tentu ya kalau cuman lupa sesekali doang ya masih lumrah lah. Tapi kalau gejalanya terus-menerus dan juga makin lama makin berat dan juga mengganggu aktivitas sehari-harinya yaitu yang harus diwaspadai apakah ini suatu gejala demensia atau bukan. Kalau cuma pikun-pikun biasa bukan pikunnya kadang suka lupa lah gitu. Iya. Ya itu masih manusiawi mungkin kita sedang banyak pekerjaan kan otak kita tuh sebetulnya tidak didesain untuk multitasking ya jadi Oh, kadang kalau ada lupa eh, kehilangan fokus ya itu wajar saja jadi lupa gitu jadi memang bagusnya itu kita fokus kalau kita fokus ya pasti kita akan ingat apa yang kita kerjakan yang sering kali kita lupa itu karena kita nggak fokus entah itu nggak fokus karena banyak hmm. kerjaan, stres dan lain-lain atau kurang tidur, kurang istirahat, ya belum makan juga kan kalau ngeblank bisa aja karena dia belum makan atau apa dia ngeblank bisa juga, bukan berarti itu demensia. Hmm. Ya kalau belum makan biasanya lebih ke emosi sih, dok, dampaknya. Ya emosi Gampang itu marah. ngeblank ditanya apa ngantuk-ngantuk ya, bukan berarti kan itu demensia. Iya, iya, iya. Mhm. Oh iya, panik ya, dok. Kita tuh kayaknya sering deh. Mungkin dokter juga pernah ngalamin kayak misalnya kita mau ngetik gitu, mau chat seseorang, harusnya misalnya selamat siang dokter Ferdi, saya gara-gara dengar teman saya ngomong HP, ini selamat siang HP, itu bisa loh, dok, kayak gitu. Itu Ya ya itu maksudnya makanya cepet banget penting gitu. penting fokus. Otak kita tuh harus Hmm. fokus. Iya, iya, iya. Oke, dok, kita lanjut ya. Semoga menjawab. Oke, ini lagi dok, ini pertanyaannya banyak banget. Wah, ini dapat piring cantik nanti kita kasih dok. Dari KHNTCA_ZA lagi. Yang kelima dok, tadi udah 4 kan. Kelima, bisa nggak dok tolong jelaskan tentang luhur maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya dok luhur? Terus yang keenam tuh, apakah mungkin trauma kepala akibat terjatuh mungkin bisa terjadi demensia dok? Yang ketujuh, apakah demensia mungkin terjadi pada usia di bawah lansia dan seberapa bahayanya? Ya, jadi fungsi luhur kali ya. Itu apa Fungsi dok? luhur tuh fungsi kognitif semuanya. Maksudnya itu ada fungsi berbahasa, pemahaman. Jadi itu fungsi otak ya, fungsi luhur. Hmm, Mhm. Nah, itu kalau ada terkena demensia itu juga terganggu. Jadi itu yang disebut fungsi luhur higher cortical function. Kalau kita bilang fungsi kortikal gitu. Baik dari memori, fungsi bahasa, motoriknya juga terganggu begitu. Jadi ya itu fungsi luhur ya. Itu pada pasien-pasien hmm, demensia itu terganggu. Lalu trauma oke, kepala akibat terjatuh mungkin terjatuh. terjadi demensia. Ya seberapa besar dulu efeknya? Apakah ada perdarahan otak atau misalkan ada gejala-gejala lain yang mungkin dia cedera kepala berat. Nah, Hmm, itu biasanya kalau kita itu sebutnya bukan demensia ya, tapi post traumatic amnesia, traumatic bukan amnesia. demensia. Oh, Amnesia tuh temporary. memory loss begitu, bukan demensia. Oh, Demensia kan tadi yang sudah saya sebutkan ya, kumpulan beberapa gejala begitu, bukan hanya lupa. hmm, oke. Hmm. Tujuh, apakah demensia mungkin terjadi pada usia di bawah lansia dok dan seberapa bahayanya sih kalau itu dialami sama anak-anak yang masih muda? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya mengenai faktor resiko dan juga penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada usia muda. Ya, jadi itu faktor-faktor resikonya juga.
Ya seberapa bahaya ya tergantung. Misalkan Hmm. dia ada faktor risikonya, contoh usia muda. Usia muda itu bukan berarti eh, jika gaya hidupnya tidak bagus dan lain-lain, ya konsumsi alkohol, ada riwayat kolesterol Iya. tinggi, obesitas, dan dia terkena stroke. Misalkan stroke ya, stroke itu pasti akan menyebabkan gangguan fungsi otak dan juga itu faktor risiko dari terjadinya demensia vaskular. Yaitu Hmm. berbahaya atau tidaknya tergantung seberapa berat dia saat terkena begitu. Jadi itu kembali lagi ke penyakit-penyakit penyerta lainnya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, tergantung ya Kak, tapi tetap berbahaya sih. Dimanapun kalau udah sempat ada demensia pasti itu sudah mulai mengganggu aktivitas kita ya dok ya. Ya, Oke, mungkin ini pertanyaan ini tadi udah dijawab sih kayaknya dok. Mirip deh kayaknya nih dari Kak Armando Luis. Dok bisa nggak sih demensia ini mendadak gara-gara jatuh? Balik lagi nih. Jadi orang awam tuh banyak mengira kayak gitu dok. ya amnesia ya. Jadi harus dibedakan amnesia dengan demensia gitu. Mm-mm. Oke, berarti lebih ke amnesia ya kemungkinan Ya, besar dok kalau habis terjatuh. demensia. Oke, mungkin dari saya dok, saya tuh penasaran, kan ada beberapa penyakit itu yang bisa keturunan ya, gitu. Kalau demensia ini, apakah mungkin dok, ada peluang misalnya nenek saya gitu mengalami demensia yang kayak kata dokter Alzheimer gitu, yang Alzheimer kan yang paling parah. Terus apakah mungkin cucunya, anaknya juga bisa terkena itu peluangnya? Iya, tentu ada yang namanya faktor genetik tuh ada berperan pada demensia. Eh, kita bahasnya Alzheimer ya. Kita kan tahu juga tuh yang namanya artis ya, eh, Chris Hemsworth ya, Iya. yang baru-baru ini dia menyatakan bahwa dirinya itu eh, mempunyai faktor resiko Alzheimer, yaitu terdeteksi gen APOE4. Nah, itu kan juga genetik, di mana ternyata setelah diselidiki itu eh, dari keluarganya ada yang menderita Alzheimer juga. Jadi itu faktor Hmm. genetik ada perannya pada kasus demensia Alzheimer. Lalu kasus demensia lain, jika memang orang tuanya ada terkena demensia, ya mungkin saja itu meningkatkan resiko bagi anaknya untuk terkena demensia. Tapi bukan berarti langsung ya, bukan berarti langsung pasti Iya, gitu. iya, Tapi iya. ada Ada meningkatkan peluang. resiko, betul. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman harus dicek. Nah, untuk teman-teman tadi kan dokter sebenarnya udah spill ya, kayak deteksinya itu gimana sih kalau teman-teman ngerasa memang, aduh ini kayaknya bukan pelupa deh, bukan karena nggak fokus, tapi memang kayak panik aja dok. Kadang kan ada yang takut itu, aduh kayaknya ini takutnya pikun dini gitu. Nah, ada nggak sih penanganan atau apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa memang kita udah mulai suka lupa dok? Jadi ya ini termasuk modification lifestyle ya. Hmm. Faktor-faktor resiko yang dapat kita rubah ya, yang tadi yang kita dapat modifikasi. Contoh, jika kita ada obesitas, itu kan resiko terjadinya hipertensi, diabetes, kolesterol, penyakit vaskular seperti stroke. Nah, itu kan kita bisa modifikasi dengan cara olahraga teratur, minum obat jika memang sudah terdeteksi penyakit-penyakit faktor resiko, lalu makan makanan yang sehat, hindari junk food, ya, hindari juga rokok, ya, alkohol yang berlebihan. Alkohol tuh jika berlebihan nggak baik, Iya, tapi iya. jika dikonsumsi dalam jumlah Yang tepat. tertentu, maksudnya tidak terlalu berlebihan ya, itu justru malah baik untuk kita. Tapi kalau berlebihan, itu justru malah merusak otak kita. Lalu Hmm. olahraga pastinya, bersosialisasi, membaca buku. Sosialisasi itu juga penting untuk Iya, meningkatkan fungsi otak kita juga, mempelajari sesuatu yang baru, iya betul. membaca. Ya, jadi itu ya kayak main game juga sebetulnya itu Iya sih. meningkatkan fokus kita Fokus ya gitu. betul-betul. Meningkatkan fokus kita, cuman bukan berarti dijustifikasi ya, oh supaya cegah demensia, supaya nggak pikun main game terus nih, Iya. nggak. Mm-mm. Ya, Iya. itu cuman salah satu aja gitu. Cukup tidur itu juga penting. Cukup Iya tidur yang sih. baik itu nggak begadang ya. Eh, Tidur 7 sampai 8 jam per hari. Ya, itu juga penting. Olahraga juga penting.
Oke, Ya, oke. jadi mungkin itu. Oke, Dok, ada satu pertanyaan lagi boleh ya, Dok ya? Ini dari baru aja masuk nih, dari Greta Wina. Dok, apakah mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak dapat membuat demensia? Wah, ini terlihat hubungan ke kandungan makanan, Dok. Ada nggak? Ya, jadi karbohidratnya mungkin ini kali ya, jika karbohidrat yang nggak semua karbo ya, jadi karbo simplek kalau nggak salah, yang dia menjadi glukosa ya. Jadi Nah, itu ya diabetes. justru bukan 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 karbonya yang harus dihindari, tapi gula. Intake glukosa Hmm. juga harus kita batasi gitu, jangan berlebih. Ya di mana intake glukosa dan juga makanan tinggi garam itu juga berkaitan dengan faktor risiko demensia gitu. Hmm, itulah. Terus dia nanya lagi nih, Dok, kayak sosialisasi itu seberapa penting sih? Mungkin ini untuk apa ya? Untuk mencegah kali ya. Kalau udah mulai merasa ada gejalanya. Ya sosialisasi sih penting ya, maksudnya dengan kita berinteraksi dengan orang lain itu kan otak kita juga selain mendapatkan pengetahuan baru ya, dan juga bersosialisasi itu penting ya untuk meningkatkan eh, satu fungsi bahasa, pemahaman, dan juga ya dengan bersosialisasi itu kan ya kecuali jangan saat sosialisasi sambil ngerokok gitu ya, minum minuman Maaf ya ya. itu nggak baik gitu. Jadi sosialisasi yang sehat ya, misalkan interaksi dengan teman kerja atau bagaimana itu juga penting ya untuk ini kan. Kan tadi dari awal yang saya sebutkan justru yang notice kita demensia atau enggak itu kan orang sekitar gitu, bukan kita sendiri. Kita sendiri mungkin biasa aja nih, lupa lupa Baik-baik lupa aja. gitu, jadi nganggapnya Benar. itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi yang justru sering merasakan kita mengalami gangguan itu justru orang-orang sekitar kita. Nah, itu sosialisasi itu Hmm. ya, selain itu juga mereka kan juga jadi tahu gitu, aware juga ke kita. Jadi penting nggak? Ya penting. Iya, ya, setuju. Nah, mungkin terakhir dari Dokter Ferdi deh, ini Dok. Untuk teman-teman mungkin yang sudah mengalami demensia, penyintas demensia gitu, Dok. Biasanya apa sih, Dok, yang biasanya mereka dapatkan atau apa terapi atau misalnya tindakan apa yang mereka dapatkan untuk mengatasi itu? Bisa sembuh nggak sih, Dok? Emang udah nggak bisa ya? Ya, jadi kalau demensia itu kita tujuan pengobatannya adalah mencegah progresivitas, bukan menyembuhkan. Target kita tuh bukan menyembuhkan, karena demensia itu eh, penyakit yang berjalan progresif ya, artinya semakin lama Hmm. semakin berat, tergantung jenis demensianya apa. Jadi tujuan kita itu mencegah progresivitasnya supaya tidak menjadi berat atau memperlambat lah, begitu bahasanya. Hmm. Memperlambat aja, tapi bukan menyembuhkan. Menyembuhkan balik seperti waktu dia normal. Itu sampai sekarang sih belum ini ya, belum ada treatment yang ke arah situ. Tapi mudah-mudahan ya ya one day, nggak tahu ya. Berjalan. Iya, Jadi betul. eh, tujuan kita memberikan obat itu ya seperti itu, dan obat-obatan juga harus rutin dikonsumsi. Selain Hmm. dari modification lifestyle yang tadi sudah saya jelaskan, kontrol rutin itu juga penting. Screening dari awal, jangan sampai sudah Hmm. berat baru dibawa. Jadi pentingnya kita menyadari gejala-gejala awal dari demensia sebelum menjadi demensia mungkin. Iya, iya. Dari masih mild cognitive impairment, masih yang mild, gejala mild cognitive impairment, jangan sampai jadi demensia. Itu harus kita screening, kita harus kendalikan semua faktor-faktor resikonya jika kita bisa cegah gitu. Hmm. Oke, itu teman-teman. Wah, ini menarik. Sebenarnya sih pengen bahas. Tadi kan dokter juga udah bilang kayak macam dimensi itu banyak, cuman kayaknya nggak sempat. Mungkin di lain waktu ya dok ya. Ini udah mau jam 9. Menarik banget ngomongin demensia karena masih banyak perdebatan teman-teman yang bingung ya memahami si demensia ini sama
lupa ingatan sama pikun gitu-gitu. Tapi tadi sudah menjawab banyak sih dok yang sudah dokter infokan ke kita. Jadi teman-teman, inilah mungkin sharing dari kita sama dokter Ferdi. Untuk teman-teman yang masih banyak pingin nanya-nanya, ini banyak nih, menarik sekali ya dokter. Banyak yang bilang thank you dok. Nah makasih dok ilmunya. Oke, buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol, mungkin pengen belajar bareng sama dokter Ferdi atau konsultasi langsung, dokter Ferdi mungkin boleh infoin praktek offline atau online-nya, atau untuk reach dokter Ferdi bisa di mana aja dok? Ya, kalau saya sih praktek online ada di aplikasi ya, nanti bisa di search juga. Kalau misalkan offline-nya saya ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, dan juga di Rumah Sakit Metro Hospital Tangerang, M Toha. Oke. Yang pasti saya mungkin mau Kalau kasih ini ya satu kalimat terakhir ya untuk demensia, untuk teman-teman semua. Ya, ya. kita jangan maklum dengan pikun ya. Setuju. Jadi lebih baik dibawa sedini mungkin, jangan sampai terlambat dan sudah terjadi demensia begitu. Iya, saya suka tuh katanya jangan maklum sama pikun, apalagi masih muda gitu. Waduh, jangan maklum. Boleh langsung segera dikonsultasikan. Oke lah. Dokter Ferdi boleh teman-teman follow Instagram Dokter Ferdi juga di @neurodoc.ferdi. Karena Dokter Ferdi nggak digembok tuh Instagramnya, jadi boleh di DM tuh. Tanya-nanya gitu ya. Ya, Oke, dok gak kerasa ini waktunya udah habis. Kita akan segera akhiri live Instagram kita. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Dokter Ferdi. ya, Semoga kayak makasih tadi sama-sama Iko apa yang udah dan kita Dika. sampaikan benar-benar bisa membantu teman-teman nanti yang nonton video ini kembali. Kalau gitu, teman-teman terima kasih juga. Kita ketemu lagi besok live Instagram Marathon. Saya dan Dokter Ferdi pamit. Selamat malam, selamat istirahat Selamat malam semuanya. Kita semua. dadah. Ya, Dadah ya. semua.